Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung, selamat bergabung dan selamat menyaksikan dalam acara kajian fikih ibadah dalam kitab Safinatun Najah. Anda Solih dan Solihah, silahkan simak dan saksikan pembahasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Solih dan Solihah beserta ayah dan bunda yang kami muliakan, juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Al-Azhar 1 yang kami muliakan. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang kajian fikih ibadah yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Sebelum kita membahas tentang kajian fikih ibadah di dalam kitab Safinatun Najah, Ananda Solih dan Solihah, perlu diketahui bahwa kitab Safinatun Najah ialah salah satu kitab yang membahas tentang fikih ibadah. Kitab ini dibuat ataupun dikarang oleh seorang syekh yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau memberikan nama kitab Safinatun Najah dengan harapan kitab ini bisa memberikan manfaat seperti namanya. Safinatun Najah ialah perahu keselamatan. Ananda Solih dan Solihah, kitab Safinatun Najah ini ialah menjelaskan tentang hukum-hukum fikih ibadah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab ini banyak dipelajari oleh masyarakat kita karena mayoritas masyarakat Islam di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Makanya kitab ini sudah tidak asing lagi dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Atau yang sering dikenal, kitab ini disebut kitab Safinah. Baik, Ananda Solih dan Solihah, kita mulai pembahasan tentang fikih ibadah dalam kajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini suatu fasal, arkanul Islam. Adapun jumlah rukun Islam itu ialah khamsatun, ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah
tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Ananda solihin dan solihah, di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam dan ada yang namanya rukun iman. Yang pertama kita bahas di dalam fasal yang pertama ini ialah rukun Islam, di mana rukun Islam yang disebutkan di sini ialah ada 5. Yang pertama syahadat kepada Allah, bersaksi kepada Allah. Makanya di dalam Islam, apabila ada seorang yang akan memeluk ataupun masuk ke dalam ajaran Islam, syarat yang pertama ialah bersyahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi meyakini bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu ialah utusan Allah. Maka dari itu, setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah ialah ajaran yang disampaikan ataupun yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua ialah wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Setelah kita bersyahadat kepada Allah, kemudian kewajiban yang selanjutnya ialah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Di mana di dalam ajaran Islam, sholat yang difardukan kepada umatnya ialah 5 waktu, yakni sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ananda solih dan solihah, kewajiban ini menjadi suatu hal yang mutlak untuk kita dan tidak bisa ditinggalkan. Apabila sholat ini kita tinggalkan, maka keislaman kita pun akan diragukan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah menghancurkan agamanya. Kedudukan sholat di dalam Islam ini sangatlah penting. Sangatlah penting, bahkan menjadi pilar utama di dalam keislaman seseorang. Ketika kelak nanti kita berhadapan dengan Allah di padang mahsyar nanti, ketika kita dihisab oleh Allah, amalan yang paling pertama akan diperhitungkan itu ialah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lain pun akan dikatakan baik oleh Allah. Tapi apabila amalan sholatnya buruk, maka amalan yang lain itu akan dikatakan buruk. Itu kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membagikan zakat. Zakat di sini yang diwajibkan kepada umat Islam itu ada 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diberikan ataupun dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup, walaupun ia baru lahir, yang masih bernafas, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah, di mana dilaksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dikeluarkan dalam jangka waktu awal Ramadan sampai dilaksanakannya, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri.
Kemudian apabila zakat mal itu dikeluarkan apabila sudah mencapai haul dan nisabnya. Anak soleh dan solihah, selanjutnya ialah wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik, dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia ataupun nikmat yang besar untuk umat Nabi Muhammad. Karena ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan banyak sekali keunggulan dan banyak sekali kelipatannya, sehingga keagungan ataupun kelebihan keunggulan dari bulan suci Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk umat Nabi Muhammad mengumpulkan ataupun melakukan berbagai macam kebaikan untuk bekalnya kelak di akhirat. Anda soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini ialah ada salah satu amalan ibadah, ada satu waktu yang Allah khususkan dengan kelipatan pahala bila berbanding dengan 1000 bulan, ialah malam Lailatul Qadar. Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad yang notabene rentang usia hidupnya hanya 1-60 tahun. Berbeda sekali dengan umat pada zaman dahulu. Mereka hidup bahkan sampai ribuan tahun, sehingga bisa dikalkulasikan amalan ibadah mereka bisa lebih besar ataupun lebih banyak ketimbang umat Nabi Muhammad. Namun karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, Allah memberikan kesempatan untuk menyaingi amalan-amalan umat Nabi terdahulu yang mereka diberikan kesempatan hidup bertahun-tahun, yakni amalan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan. Anda soleh dan solehah, itulah beberapa bagian dari rukun Islam. Kita akan lanjutkan pembahasan rukun Islam selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal ikhwah. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Ahmad Zailani. Ud'uni Zailani. Wulitu fi Bandar Lampung. Ana mudirul madrasah fil madrasatil ibtidaiyah Al-Azhar Al-Ula Bandar Lampung. Ta'alu wa andam ilaina fil madrasatil ibtidaiyah Al-Azhar Al-Ula Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda soleh dan solehah, kita lanjutkan pembahasan rukun Islam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hijjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a,
untuk orang yang mampu atau untuk orang yang kuasa, ilaihi, ke Baitullah, sabila, di perjalanannya. Rukun Islam yang terakhir ini mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mampu dalam artian ialah mampu secara fisik dan mampu secara materi. Ananda solih dan soleha, tentu kita tahu bahwa bagi kita umat Nabi Muhammad yang berada di Indonesia, butuh biaya yang sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya di dalam Islam, melaksanakan ibadah haji hanya diperkenankan untuk orang yang mampu. Mampu secara materi dan mampu secara fisik. Ananda solih dan soleha, itulah pembahasan tentang rukun Islam. Untuk ananda solih dan soleha, siswa-siswi SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung wajib kiranya mengetahui bahkan hafal rukun Islam ini. Ananda solih dan soleha, baik, kita coba ulas kembali pembahasan tentang arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini suatu fasal, arkanul Islam. Adapun jumlah rukun Islam itu ialah khamsatun, ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Wa hijjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a, kepada orang yang kuasa ataupun sanggup ataupun orang yang mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabila, di perjalanannya. Ananda solih dan solihah, itulah tadi jumlah bilangan rukun Islam, di mana rukun Islam yang sudah dibahas tadi ialah ada 5. Ini perlu kita hafal. Yang pertama, syahadat kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan shaum Ramadan. Yang terakhir ataupun yang kelima ialah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ananda solih dan solihah, perlu kiranya diingatkan kembali bahwa kita sebagai seorang muslim harus hafal dan harus melaksanakan rukun Islam, karena ini menjadi kewajiban yang utama untuk kita sebagai seorang muslim. Ananda solih dan solihah, itulah tadi pembahasan tentang arkanul Islam di dalam kitab Safinatun Najah. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ke fasal yang berikutnya. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ananda solih dan solihah beserta ayah dan bunda dan dewan guru SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.